Selamat malam pemirsa Sampai TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Yuwana dalam acara Mimbar Agama Buddha. Namun sebelumnya malah kita mengagungkan Guru Agung junjungan kita dengan mengucapkan terpujilah Sang Bagawa, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pemirsa Sampai TV, pada kesempatan yang berbahagia kali ini Mimbar akan mengangkat tema tentang Ataloka Dhamma. Dan bersama saya pada malam hari ini sudah hadir narasumber yang memang tentunya sudah tidak asing lagi di kalangan umat Buddha sendiri, khususnya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Beliau adalah salah satu penyuluh agama Buddha, yaitu Romo Joni Meta Karuna. Selamat malam Romo, Namo Buddhaya. Sehat ya Romo ya? Sehat. Iya Romo, baik Romo, sesuai tema kita pada malam hari ini nih Romo, Ataloka Dhamma ya Romo. Jadi setiap orang tentunya ya memiliki kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjang segala kebutuhan hidup hariannya tentunya ya. Namun kadang kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang memang menghasilkan hasil yang baik atau efektif, dan ada juga yang kebiasaannya kurang efektif atau kurang baik. Nah, dalam kehidupan manusia tentunya tidak bisa memilih ya Romo, dan tidak bisa menetapkan hasilnya itu harus sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan kehendak kita. Nah, karena semua yang kita alami pemirsa itu adalah sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan itu kalau di dalam agama Buddha. Nah, jadi kita sebagai manusia tentunya juga harus berusaha supaya kehidupan kita ini menjadi lebih baik lagi. Nah, pada kesempatan mimbar yang berbahagia kali ini pemirsa, kita akan membahas tentang kondisi duniawi yang memang sering dialami oleh setiap manusia yang di dalam agama Buddha dikenal dengan Ataloka Dhamma. Dan pada malam hari ini bersama narasumber yaitu Romo Joni Meta Karuna, beliau akan memaparkan lebih lanjut lagi dan lebih spesifik lagi tentunya tentang Ataloka Dhamma. Baik Romo, sebenarnya apa sih Romo Ataloka Dhamma itu? Kondisi duniawi yang sering dialami oleh setiap manusia tentunya ya Romo ya. Monggo Romo. Ataloka Dhamma biasanya disebut dengan 8 kondisi dunia. Bisa juga disebut dengan 8 angin. Angin dari utara, selatan, barat, timur. Iya, berarti bisa berasal dari berbagai penjuru tentunya ya. Angin biasa datangnya dari berbagai arah, iya, tanpa kita ketahui. 8 kondisi dunia ini adalah kondisi yang dialami oleh setiap manusia. Kondisi 8 dunia ini meliputi untung, rugi, ya, rugi, celah, terkenal, tidak terkenal, dan bahagia, dan seperti juga keadaan angin. Kita tidak bisa mengira angin itu datangnya dari arah mana. Kemudian juga besarnya angin, kadang-kadang sepoi-sepoi, kadang-kadang angin yang sangat besar. Itulah kenapa 8 kondisi dinamakan angin, 8 angin. Karena datangnya itu bisa dari berbagai arah dan kita tidak bisa mengetahui ya anginnya ini besar atau sepoi-sepoi Ya, begitu ya betul. Mo ya. Baik Romo, berbicara soal kondisi duniawi, ini kan berarti setiap manusia pasti mengalami itu ya Romo, Ya. seperti yang Romo sebutkan tadi. Nah, cita-cita manusia itu kan pada umumnya itu mencapai kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin yang pasti ya Romo ya. Nah, jadi keduanya itu tentunya juga memang pasti harus saling seimbang ya tentunya ya. Nah, kemudian bagaimana umat Buddha ini Romo seharusnya bersikap ya dengan kekayaan duniawi yang sudah diperoleh? Karena tidak menutup kemungkinan sih
ya tidak munafik lah kita Romo ya. Kita hidup itu biasanya memang mencari kerja itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, di situ berarti kita mencari kekayaan duniawi yang pasti ya Romo. Nah, ketika kekayaan duniawi ini sudah kita peroleh, kemudian kita kerja keras. Nah, padahal di dalam Ataloka Dhamma tadi ya, kita harus menyadari bahwa segala sesuatu itu tidak kekal pastinya ya Romo. Kita tidak bisa mengetahui atau tidak menghendaki tidak sesuai dengan keinginan kita, begitulah Romo. Nah, selalu berubah pastinya, tadi datangnya kita tidak bisa menentukan gitu. Nah, bagaimana ini kita menyadari hal itu Romo? Bagaimana sih seharusnya bersikap kita nih sebagai umat Buddha begitu Romo? Ya, memang sangat umum sekali ya, setiap apa yang kita lakukan, setiap manusia semuanya ingin mendapatkan hasil yang positif. 8 kondisi dunia ini adalah 8 pasang, jadi selalu berlawanan. Ya. Ada untung, ada rugi. Nah, itu kita tidak bisa memilih, ya kan? Jadi tapi pada umumnya kita selalu ingin mendapatkan yang positif, yang positif. Jadi begitu ada yang hasilnya negatif, itu ada rasa penolakan, kecewa begitu. Penolakan, kecewa. Kita sebagai umat Buddha, kalau kita memang sudah memahami, hendaknya kita juga harus sadar bahwa 8 kondisi dunia ini harus kita terima. Jadi memang sudah satu paket yang memang harus kita terima. Kita tidak bisa memilih salah satunya. Betul. Begitu ya Romo ya. Iya, memang apa ya, kadang untuk menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita, nah ini loh yang susah ya Romo ya, belum siap menerima begitu loh. Padahal sebetulnya kita siap tidak siap harus menerima, karena memang itu kondisi yang memang setiap orang pasti mengalami. Nah, kemudian Romo nih, tadi kita Romo mengatakan tentang kebahagiaan ya, kebahagiaan. Nah, saya pernah membaca Romo di dalam Anguttara Nikaya itu kan dikatakan ada 4 kebahagiaan ya Romo. Salah satunya yaitu kebahagiaan karena memiliki harta benda atau kekayaan. Nah, apalagi kita sebagai manusia biasa ya Romo ya, yang masih tentunya memikirkan hal-hal duniawi lah yang pasti. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa kekayaan, kemudian harta benda itu kayaknya menjadi prioritas begitu bagi umat awam ya Romo ya. Banyak orang yang beranggapan bahwa dengan memiliki kekayaan nanti akan terhindar tentunya dari cemas, gelisah, kemudian akan terhindar dari munculnya pikiran-pikiran yang tentunya bisa melakukan perbuatan buruk, misalnya kayak mencuri, merampok begitu ya Romo ya. Nah, kemudian nih, bagaimana sih sebetulnya menurut Romo nih ya tentang hal itu jika dikaitkan dengan Ataloka Dhamma nih Romo? Ya, kalau tidak salah mengerti, maksudnya bahwa kebahagiaan itu berarti memiliki materi nah, begitu. Sehingga akhirnya orang berlomba-lomba mengumpulkan materi. Ingin mengumpulkan materi. Betul. Nah, padahal di dalam agama Buddha seperti diajarkan di Ataloka Dhamma ada 2 yang selalu berlawanan, memperoleh kehilangan. Jadi kita dengan memiliki juga pasti punya risiko kehilangan. Siap untuk kehilangan gitu ya. Itu yang kadang-kadang orang lupa. Nah, itu jadi orang selalu mengejar-ngejar ingin memiliki. Nah, padahal di dalam agama Buddha kebahagiaan tertinggi adalah bukan memiliki, tapi melepaskan ya. Kebahagiaan tertinggi adalah melepas atau tidak punya keinginan. Nah, ini loh kan masih manusia biasa tadi mau umat awam. Jadi kayaknya ya mungkin bisa, tetapi kayaknya susah sekali kalau tidak memiliki keinginan begitu loh Romo. Nah, ini bagaimana nih Romo nih? Ya, itu makanya karena kita punya pandangan yang umum. Makanya itu kalau kita belajar Dhamma, itulah kita diajarkan untuk melihat secara bijaksana sehingga kita bisa menghadapi setiap perubahan yang menimpa kehidupan ini. Itulah makanya pentingnya kita belajar Dhamma.
Berarti harus memahami lagi tentang Betul. anicca nih salah satunya ya Dengan Romo ya. mengerti Dhamma, otomatis pola pikir kita juga berbeda dengan pada umumnya. Ya memang sih. Jadi ini bagaimana nih Romo caranya gitu ya? Karena kan tadi lah masih manusia biasa, kita harus perlu memahami Dhamma gitu ya Romo. Apalagi untuk saat ini nih pasca COVID nih, bukan pasca COVID, memang ini masih ya Romo, masih. Jadi mungkin apa ya tentang ini apa namanya kekayaan, kemudian pekerjaan lah yang berhubungan dengan pekerjaan kan tentunya saat ini mungkin merosotannya jauh sekali ya Romo. Jadi mungkin saat ini nih, jadi sudah mulai COVID-nya sudah mulai menghilang sedikit demi sedikit. Jadi mau tidak mau harus mengembalikan lagi nih ya Romo. Nah, sebagai manusia biasa tentunya ya memang tidak bisa dipungkiri tadilah Romo, karena masih duniawi, hal-hal duniawi itu masih memang harus dipikirkan begitu nih Romo. Nah, dalam pandangan Romo sendiri bagaimana ini? Ketika misalnya nih, apalagi saat ini nih, umat Buddha ini kan karena kemarin COVID nih, jadi tidak mau ke wihara. Jadi mungkin otomatis nih mereka kembali bekerja untuk mengembalikan modalnya mungkin yang kemarin merosot begitu Romo. Nah, terus bagaimana ketika ada umat nih Romo sebagai seorang pandita nih, jadi untuk meyakinkan umat lagi supaya tadi lebih mengenal Dhamma lagi nih loh Romo. Mungkin ada trik-trik yang Romo lakukan mungkin Romo ini. Bagaimana Romo? Ya, seperti tadi saya katakan, 8 kondisi dunia ini seperti angin. Datangnya kapan? Tidak bisa diprediksi ya. Besar atau kecil, tidak diprediksi. Yang harus diingat adalah bahwa angin yang besar sebesar apapun akan berlalu. Jadi juga angin sepoi pun nanti juga akan berlalu. Seperti kondisi yang COVID seperti ini kan. Kemarin seakan-akan tidak akan pernah berlalu kan. Tidak terasa 2 tahun, sekarang mudah-mudahan kan ini menuju ke normal. Jadi juga tentang kekayaan tadi, kita harus sadar, makanya tekankan bahwa dengan belajar Dhamma kita dituntut untuk bijaksana. Acuan kita apa? Ya yang berdasarkan bahwa semua itu adalah anicca. Kemudian yang kedua adalah kita harus paham juga tentang hukum karma. Bahwa kita harus memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah karena buah dari perbuatan kita sendiri. Jadi kita tidak akan menyalahkan pihak lain. Terus kemudian dengan adanya pandemi tadi, ada kemerosotan penghasilan atau mungkin bahwa mungkin cenderung orang rugi. Sebetulnya kita juga harus, kalau bahasa umum ya, kita harus bisa juga mengambil hikmah. Jadi sebagai umat Buddha yang bijaksana, dengan kejadian yang tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan, kita juga bisa mengambil pelajaran dari situ. Seperti anak sekolah, kenapa dapat nilai jelek? Kalau anak bisa menyadari, mungkin berarti saya kurang belajar. Jadi setiap kejadian itu harus bisa kita petik, ambil hikmah. Ya, jadi memang 8 kondisi duniawi itu memang bukan umat Buddha saja yang mengalami tentunya, tapi memang semua manusia yang ada di dunia ini pasti akan mengalami. Nah, tapi siap tidak menerima itu loh ya Romo, kembali lagi ke diri kita. Tapi tadi yang Romo katakan, ketika kita memahami Dhamma, ajaran Buddha, salah satunya anicca tadi tidak kekal, kemudian percaya dengan hukum karma bahwa segala sesuatu yang kita alami itu juga karena dari perbuatan kita sendiri tentunya ya Romo. Nah, baik Romo, kemudian nih Romo, tadi kan salah satu Ataloka Dhamma itu dipuji dan dicela ya Romo ya. Nah, tidak tercela atau tidak dicela itu kan pasti harapan dari semua orang nih ya Romo ya, harapan dari semua orang. Tetapi kita tidak bisa memilihnya, apalagi kita sebagai makhluk sosial yang hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang berbeda
atau berbagai macam perbedaan yang ada tentunya ya Romo. Kita tidak bisa memilih. Nah, bagaimana kita menyikapi hal itu Romo? Adakah mungkin cara terbaik nih Romo yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi tentunya nih Romo? Kalau kita ingat sabda Sang Buddha, Sang Buddha pernah berkata bahwa orang yang sedikit bicara dicela, orang yang banyak bicara dicela, orang diam dicela. Jadi di dunia ini tidak ada orang yang tidak dicela ya pastinya. Nah, bahkan Sang Buddha sendiri yang sudah mencapai pencerahan pun pernah difitnah. Nah, dengan cerita Kinca yang memfitnah bahwa Sang Buddha telah menghamili. Kita bisa membayangkan Sang Buddha yang sudah mencapai pencerahan saja masih menerima apalagi kita. Nah, jadi kalau kita bisa mengambil cerita di situ, sebenarnya kita harus belum apa-apalah. Sang Buddha sudah mencapai kesucian saja masih harus menerima. Kalau kita sudah mengeluh, ya menurut saya. Berarti intinya nih harus seperti apa kita sebagai umat Buddha nih Romo nih? Ya. Supaya menjadi lebih baik lagi tentunya nih. Terus siap menerima Ataloka Dhamma tadi yang memang bakalan dialami oleh setiap orang. Karena kan belum tentu loh Romo, setiap orang itu bisa menerima keadaan yang dihadapi. Memang seperti yang sudah katakan, apapun yang terjadi, sebaiknya kita tetap berbuat. Kadang-kadang di masyarakat ada paham yang sangat keliru. Ya, saya ini sudah berbuat baik, tapi kok masih menderita. Ya sudah, nggak usah berbuat baik saja. Nah jadi itu. kita harusnya berpikirnya bahwa ini kita sudah berbuat baik aja masih dicela. Apalagi tidak. Jadi sebagai umat Buddha yang baik, kita disarankan apapun yang terjadi, kita harus tetap berbuat baik. Ya kalau semua orang berpikiran seperti itu Romo. Nah, tapi kan tidak semua orang tadi loh Romo berpikiran seperti itu. Nah, ini bagaimana Romo membuat misalnya seseorang nih misalnya yang kalau orang sini bilang berjujuk nih Romo ya, tetap kekeh. Enggak lah, saya enggak mau berbuat baik. Kalau saya sudah berbuat baik juga saya tidak pernah bahagia. Saya berbuat baik juga saya masih tetap dicela, saya masih tetap dihina. Nah, bagaimana nih Romo ketika bertemu dengan umat yang seperti itu nih Romo nih? Ya, yang pasti kita juga berusaha pengertian. Soal umat itu mau mengerti, berubah atau tidak ya tergantung umatnya kan. Kembali lagi ke dia umatnya sudah punya ya, persepsi, ya kan? Itu tidak bisa kita, itu di luar kendali kita. Ini nih yang susah nih Romo. Seperti orang menganggap kita sombong. Kita menjelaskan seperti apapun yang bisa menghilangkan anggapan itu adalah dia sendiri ya. Karena memang di awal tadi sudah berpikiran seperti itu ya. Kita senyum pun katanya menghina. Ya kan? Jadi serba salah ya. Jadi ada lagi ungkapan begini. Kita tidak mungkin berusaha supaya orang tidak membenci kita. Kita baik sama si A, nanti si B baik sama si B, si C benci. Nah, apa yang kita lakukan? Yang penting kita tidak membenci mereka. Jadi kita tidak mungkin menyuruh orang atau membuat orang tidak membenci kita. Yang lebih penting adalah kita tidak membenci mereka. Jadi memang intinya itu kita tidak bisa memaksa ya keadaan yang kita terima nantinya. Jadi apakah nanti sesuai dengan harapan kita atau tidak tentunya ya Romo. Karena tadi Ataloka Dhamma itu berlaku untuk siapa saja, di mana saja tentunya Romo. Kita tidak bisa memilih dan tidak bisa menghendaki apa yang harus kita lakukan karena semua yang kita alami itu ya tidak lepas dari karma tadi ya Romo ya. Betul. Nah, berbicara soal karma nih Romo, kok kayaknya menarik sekali nih Romo. Apakah semua tindakan yang kita lakukan itu disebut dengan karma nih Romo? Kalau di ajaran Buddha, karma itu adalah tindakan yang disertai niat. Ada niat ya? Ada niat. Ada kehendak untuk berbuat ya. Kalau misalnya kita di jalan raya, menabrak kenyataan kucing dan kucing itu mati, tidak bisa dikatakan karma karena kita tidak ada niat. Nah, sekarang kelihatannya perbuatan itu baik, misalnya kita menjenguk orang sakit,
kelihatannya baik. Padahal niat kita sebetulnya apa? Saya ingin tahu musuh saya ini sudah mati atau belum. Jadi itu harus kita nggak bisa melihat penampilan dari luar itu. Ini berbicara soal karma nih Romo, apakah segala sesuatu yang kita terima ini memang ada hubungannya dengan karma atau ada faktor lain tentunya? Tadi misalnya kayak dicela gitu ya Romo ya, dipuji atau dicela. Nah itu apakah karena memang semuanya hasil dari karma yang sudah kita lakukan atau ada faktor lain tentunya yang ada yang mendukung gitu Romo? Ya memang karena karma kita. Jadi sebetulnya kalau kita misalnya duduk-duduk di dalam atau ada orang memukul kita, padahal kenal aja enggak. Sebetulnya karena karma kita. Karena ada kita, maka kita dipukul. Kenapa dia kok tidak memukul orang lain? Gitu kan? Seperti seorang suami istri atau kekasih. Kenapa dia kok memilih kita? Karena semua itu ada ikatan karma. Iya, ada ikatan karma. Jadi makanya tadi saya katakan bahwa untuk acuan kita menghadapi Ataloka Dhammanya atau 8 kondisi ini, kita harus ingat bahwa hukum karma, bahwa apapun yang terjadi itu adalah hasil dari perbuatan kita. Jadi memang intinya ini tidak bisa dipungkiri bahwa karma itu tetap berfungsi, bekerja di situ ya Romo ya. Jadi memang kalau saya pernah membaca Romo, karma itu kan ada yang berbuah saat ini, ada yang berbuah di kehidupan berikutnya, begitu ya Romo ya. Berarti kalau misalnya nih kita dicela saat ini, mungkin tidak menutup kemungkinan kita juga pernah mencela orang lain, begitu ya Romo. Jadi kan sesuai dengan benih yang ditanam itulah yang akan kita betul sekali. Nah, memang kalau berbicara soal karma itu memang itu kayak ajaran yang menarik tentunya ya. Salah satu ciri khas dalam agama Buddha tentunya Romo, percaya karma gitu. Jadi memang mau tidak mau karma itu pasti akan tetap bekerja di dalamnya, termasuk Ataloka Dhamma yang 8 kondisi duniawi yang dihadapi oleh setiap manusia tentunya ya, itu memang salah satu faktor yang menyebabkan juga ada karmanya di situ ya Romo. Nah baik Romo, nah kemudian nih Romo, tadi kan 8 kondisi duniawi, tadi ada suka duka ya tentunya Romo ya, ada suka ada duka, kemudian ada dipuji ada dicela ya. Nah kemudian juga pasti ada untung dan rugi ya Romo ya. Nah kemudian kalau berbicara soal keuntungan ini pasti kan berhubungan dengan penjualan, bisnis begitulah ya Romo ya. Nah sebagai umat Buddha yang masih dengan kondisi duniawi lah, dengan masih ada punya rasa loba dosa moha tentunya setiap orang masih. Nah itu kan pasti mereka juga bisa mempunyai mata pencaharian misalnya sebagai seorang penjual atau pengusaha di situ. Nah ketika dia mengambil keuntungan nih Romo yang atau menaikkan harga yang tidak sesuai dengan standarnya begitulah. Nah ini menurut agama Buddha nanti bagaimana Romo? Tapi kita akan bahas lagi setelah iklan Romo. Jadi baik pemirsa Sampit TV, jangan kemana-mana, tetap di Mimbar Agama Buddha hanya di Sampit TV. Nanti kita akan kembali tentunya berbicara soal Ataloka Dhamma bersama dengan narasumber kita yaitu Romo Joni Metakaruna. Tapi setelah iklan berikut ini. Saya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Surian agar jangan membakar lahan, jangan membuat api, apalagi membuat api yang tidak berguna. Saya minta nanti pengadilan untuk memberikan hukuman maksimal nanti. Dan juga kami akan melakukan patroli di jalan ini, akan melakukan patroli dan akan dibuat posko di situ untuk melakukan pemantauan. Jadi untuk menghadapi musim kemarau yang akan datang, jadi persiapan kendaraan beserta instansi yang lain dan bekerjasama. Pertama kita lakukan sosialisasi yang akan kita laksanakan di semua kecamatan di Kabupaten Surian. Kemudian kita hari ini melakukan gelar pasukan dalam rangka apel siaga Garuda. Dan selanjutnya nanti kita lanjuti dengan pembentukan Satgas Garuda di tingkat Kabupaten Surian.
sampai ke tingkat kecamatan dan desa. Jadi kami harapkan semua masyarakat, baik kelompok masyarakat peduli api termasuk dunia usaha, saling bekerjasama, karena bencana ini bukan hanya kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab dan kewajiban bersama, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat itu sendiri. Jadi jangan mengharap setiap ada kebakaran hanya pemerintah, tapi semua bekerjasama. Jadi tidak perlu disampaikan saya banyak lebar, itu tinggal kita bagaimana secara komitmen kita, keikhlasan kita dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Sebagaimana Allah berfirman di hadapan para malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku, kata Allah, akan menjadikan manusia untuk mengelola, untuk memelihara dan menjaga muka bumi ini kepada yang disebut manusia. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah yang menjadi makananmu. Tetapi kepada semua binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Paus Fransiskus menerbitkan ensikli Laudato Si, yang artinya terpujilah Engkau. Dalam ensiklik ini, Paus berbicara tentang perawatan rumah kita bersama, yaitu bumi. Trihitakarna, di mana Trihitakarna itu adalah 3 hubungan harmonis. Yang pertama, hubungan harmonis kepada Tuhan atau ide Sang Yang Dewasa atau Ranjing Hatala. Yang kedua, hubungan harmonis kepada manusia, sesama manusia. Dan ketiga, hubungan harmonis kepada alam. Lestarikan alam agar alam berpihak kepada kita, dan kita terhindar dari bencana yang disebabkan oleh alam. Stop! 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 Stop pembakaran hutan dan lahan. Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Wicaksono SH SIK MSI, Kapolres Kota Waringin Barat bersama Ketua Bayangkari Cabang Kota Waringin Barat mengucapkan Dirgahayu ke-63 kepada Kabupaten Kota Waringin Barat. Semoga Kobar bersama lebih kuat, Kobar lebih hebat. Komandan Kodim 1014 Pangkalan Bun, Letkolar Derajat Triputra beserta istri mengucapkan Dirgahayu ke-63 Kabupaten Kota Waringin Barat bersama menjadi kuat, Kobar lebih hebat. Komandan Lanut Iskandar mengucapkan Dirgahayu Kota Waringin Barat ke-63 bersama menjadi kuat, Kobar lebih hebat. Saya Ferdi Am Yosef, Bupati Mururaya Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan yang sangat baik ini,
kami mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Kota Waringin Barat yang ke-63 tahun 2022. Bersama menjadi kuat, Kobar lebih kuat. Mantap, merdeka! Persatuan Orang Melayu Kota Waringin Barat mengucapkan Dirgahayu Kota Waringin Barat ke-63. Bersama menjadi kuat, Kobar lebih hebat. Kobar jaya, jaya, jaya. Selamat hari jadi Kabupaten Kota Waringin Barat yang ke-63. Bersama menjadi kuat, Kobar lebih hebat. Pemirsa Sampai TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Yuana dan tentunya bersama narasumber kita Romo Joni Neta Karuna. Tapi Romo, tadi kita sudah berbicara soal Atalokadama, salah satunya tadi tentang dicela ya Romo, bahwa semua orang juga pasti akan mengalami itu. Contohnya Buddha sendiri sudah mencapai pencerahan tadi ya Romo, sudah mencapai pencerahan aja masih dihina, masih difitnah, apalagi kita yang manusia biasa yang belum mencapai pencerahan. Jadi tidak menutup kemungkinan dicela pun kita pasti akan merasakan itu ya Romo. Memang kita tidak bisa menghendaki tadi apapun yang kita alami itu karena masih ada hubungan karma tentunya ya Romo. Ada karma di dalamnya itu masih bekerja di situ. Nah, oke Romo, ini tadi berbicara tentang dicela dan dipuji. Nah, kita diam juga dicela, berbicara juga dicela. Nah, jadi tadi salah satu caranya bagaimana ya, maupun dicela ataupun dipuji kita harus tetap selalu berbuat baik ya gitu ya Romo ya, karena berbuat baik itu nantinya yang akan bisa menentukan kita bahagia atau dan tidak. Nah, berbicara soal Atalokadama nih Romo, nah salah satunya ini tadi tentang keuntungan atau laba ya Romo ya, kan pasti ada untung ada rugi ya tadi, karena 8 kondisi duniawi itu kan berpasangan ya, sebaliknya begitu ya, dipuji, dicela, suka atau duka gitu ya, jadi pasti ada untung ada rugi. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan nih Romo soal laba, keuntungan ya Romo ya. Kalau berbicara soal keuntungan tentunya juga pasti ini berhubungan dengan penjualan ya Romo ya. Nah, biasanya nih ya, bagaimana jika ada umat yang memiliki mata pencaharian sebagai seorang penjual dan mengambil keuntungan atau menaikkan harga barang itu tidak sewajarnya nih Romo. Nah, menurut agama Buddha atau Romo sendiri bagaimana ini Romo? Kalau menurut saya sebetulnya tidak ada hubungan dengan agama Buddha. Yaitu nanti hukum pasar yang berbicara. Hukum pasar yang berbicara. Ya, jadi kalau orang terlalu banyak mengambil keuntungan, otomatis nantinya orang akan membanding-bandingkan. Nah, dengan sendirinya dia juga akan nanti pelan-pelan kehilangan pembeli. Yang di dalam agama Buddha yang termasuk dalam ajaran Buddha yaitu cara memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak wajar. Nah, misalnya dengan curang, mengurangi timbangan, misalnya mutu tidak sesuai yang ditulis. Ya. Ini baru agama yang berbicara di situ ya. Nah, itu nanti dikatakan bahwa sesuatu yang diperoleh dengan cara yang tidak baik itu akan tidak abadi. Nah, jadi kalau tadi mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya itu nanti yang berbicara hukum pasar. Nah, yang berhubungan dengan dhamma yaitu keuntungan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Yang baru berbicara tentang dhamma. Ini bicara soal dhamma. Nah, berarti ini nanti ketika dia mengambil keuntungan ya Romo ya, ketika mengambil keuntungan yang tidak sesuai ya, tidak sewajarnya, itu nanti pasar yang berbicara di situ ya, itu pasar. Nah, tetapi ketika dia ada kecurangan di dalamnya ya, mungkin timbangannya tidak sesuai begitu ya, kemudian
kualitasnya tadi tidak sesuai dengan apa yang sudah dipromosikan. Nah, ini baru nanti ada hukum agama di situ tentunya yang berperan ya Romo. Baik, kemudian bagaimana nih Romo? Bagaimana sih caranya nih Romo supaya memang kita itu benar-benar bisa memahami Ataloka Dhamma itu Romo? Nah, karena sementara ini kita kan masih, bukan sementara, memang kita masih manusia biasa nih Romo ya, yang masih diliputi oleh dosa, loba dan moha tentunya ya, kebencian, keserakahan dan kegelapan batin tentunya di situ. Nah, bagaimana nih Romo kita bisa menyikapi atau memang benar-benar memahami tentang Ataloka Dhamma itu sendiri Romo? Nah, ini mungkin ada ilustrasi cerita, mungkin Yuwana juga pernah mendengar mungkin ya, pemirsa sekalian pernah mendengar. Itu diceritakan ada sepasang suami istri mempunyai 1 orang anak remaja dan mempunyai 1 ekor kuda. Suatu hari diceritakan kuda ini hilang. Jadi para tetangga ini datang kepada sepasang suami istrinya merupakan petani. Tetangga bilang, aduh kamu ini sekarang lagi sial, beruntung ya, kuda satu-satunya hilang. Nah, jadi petani ini rupanya, bapak petani ini rupanya adalah orang yang bijaksana. Cuman dia bilang ya seperti angin, kapan datang, kapan pergi, angin besar, angin kecil kita siapa yang tahu. Jawabannya datar begitu aja. Nah, kemudian nggak seberapa lama ternyata kuda petir ini kembali dengan membawa seekor pejantan dan dalam keadaan hamil. Nah, jadi melihat itu tetangganya datang lagi. Wah, kamu ini sekarang sangat beruntung kamu. Kuda kamu yang dulunya 1 sekarang calonnya jadi 3. Petani jawabannya tetap datar tadi. Ya namanya untung, rugi, kemalangan, kesialan, siapa yang tahu. Kata kuda ini beranak, punya anak. Itu anak dimulai agak besar, anak petani yang remaja ini berusaha naik ke punggung kuda itu. Kuda ini masih liar, meronta-ronta, anak remaja ini terpelanting jatuh, kakinya patah. Tetangga ini datang lagi, aduh kamu ini sial, katanya. Punya anak satu-satunya, dapat lagi. Wah. Jadi petani juga bilangnya datar lagi. Ya untuk logis seperti tadi lah. Intinya sekarang kamu dapat kemalangan. Nah, suatu ketika negara dalam keadaan perang, pemerintah atau penguasa mengumumkan bahwa siapapun yang mempunyai anak remaja wajib ikut wajib militer. Nah, kemudian tetangga datang lagi, aduh untung anak kamu cacat katanya. Ya, coba nggak cacat anak kamu pasti dikirim ke medan perang. Nah, dan dikirim ke medan perang ini belum tentu kembali apa enggak. Nah, jadi intinya ketika kita mendapatkan suatu keuntungan katakanlah, kita jangan terlalu memegang erat. Demikian juga ketika kita mendapat suatu kemalangan, kita juga jangan terlalu menolak intinya. Kita biasanya cenderung mau menerima yang menguntungkan, menolak yang merugikan. Nah, padahal untung dan rugi, malang dan sial harus kita terima. Cerita dari petani tadi itu kebanyakan kita pada umumnya. Jadi kalau senang, petani kadang-kadang euforia. Kalau sedih, kadang meratap habis-habisan. Nah, jadi kita akhirnya kayak terombang-ambing. Nah ini ciri-ciri orang yang belum bijaksana. Nah jadi kita harus sadar bahwa semua kalau mendapatkan keuntungan, kita harus sadar bahwa keuntungan ini pun nanti akan berlalu. Begitu juga saat mendapatkan kemalangan, kita juga harus berpikir bahwa kemalangan ini pun nanti ada saatnya berlalu juga. Dengan berpikir yang bijaksana, akhirnya apapun yang datang kepada kita akan tetap stabil. Jadi kalau ada keuntungan, kita juga nggak euforia. Begitu ada kemalangan, itu juga akan nggak terlalu menderita. Karena kita sadar bahwa semua itu datang silih berganti. Iya, jadi intinya poin terpenting bijaksana di sini ya Romo. Nah ini untuk menjadi bijaksana ini bagaimana nih Romo caranya? Karena
belum tentulah semua orang itu bisa menjadi bijaksana, Romo. Nah, kalau di dalam agama Buddha itu sendiri untuk menjadi orang yang bijaksana itu seperti apa, Romo? Ya memang sangat sedikit orang yang bijaksana, ya. Nah, jadi makanya orang-orang yang bijaksana itu biasanya memang cara berpikirnya juga memang beda dari orang yang pada umumnya. Kita untuk jadi bijaksana bagaimana ya, harus terus belajar, harus sering berkumpul dengan orang-orang yang pandai di dalam agama Buddha, sering bertemu dengan para bijaksanawan. Dari situlah ya semua itu berproses. Tidak ada orang yang otomatis ya, instan nggak ada ya, ada proses tentunya di situ. Dan tadi belajar, memang di dalam salah satu sutta juga dikatakan berkumpul dengan orang bijaksana itu adalah berkah sama ya di dalam Manggala Sutta. Nah, tapi kan kita ini tidak bisa memilih nih, Romo ya, tidak bisa menentukan nih saya di lingkungan masyarakat nanti kalau dikira pilih-pilih nanti dikira sombong. Nah, ketika kita bertemu dengan orang yang kurang bijaksana nih, Romo, apa tindakan kita yang harus kita lakukan? Karena tadi dikatakan di Manggala Sutta kan berkumpul dengan orang bijaksana adalah berkah utama. Nah, ketika berkumpul dengan orang yang kurang bijaksana nih, Romo, bagaimana? Ya, seperti tadi kembali lagi tadi, di dunia ini tidak ada orang yang tidak dicela, ya kan? Nah, ini juga ada cerita lagi, ilustrasi lagi, ya kan? Ya, diceritakan seorang kakek, seorang cucu menuntun seekor kerbau, ya kan? Lewat di depan perkumpulan duduk yang bisik-bisik. Nah, orang bodoh ini lewat. Coba kakeknya tuh suruh naik ke kerbau, cucunya nuntun kan enak kakeknya nggak capek gitu ya. Jadi kakeknya mendengar, sudahlah saya naik. Cucunya mendengar, sudah kakek naik saya nuntun. Kemudian lewat lagi kampung lain, orang bilang gitu, kakek ini nggak tahu diri katanya. Cucunya masih kecil suruh jalan dia enak-enak duduk di atas kerbau. Wah, lewat kampung ini kakeknya nggak enak juga. Udahlah anak, saya turun, kamu yang naik. Gitu. Begitu lewat kamu lagi ngomong, anak ini nggak tahu diri katanya. Kakek sudah tua, suruh nuntun, dia duduk di atas kerbau. Akhirnya kakek sudahlah kita tuntun aja. Kita berdua nuntun kerbau. Di kampung terakhir bilang, nah orang bodoh lihat sih, punya kerbau nggak lagi. Ya itulah. Jadi kita harus paham, yaitu tadi tidak ada orang yang lepas dari celaan. Ya, apapun yang kita lakukan, mata orang tidak ada yang benar. Nah, apalagi kalau orang memang sudah membenci kita ya, Romo ya. Apapun yang kita lakukan tuh terlihat buruk terus ya, Romo. Senyum aja menghina. Nah, terus berarti memang harus bagaimana nih kita bersikap nih, Romo, ketika berbuat baik. Nah, intinya memang tetap harus berbuat baik ya. Iya, itu aja. Jalan satu-satunya. Kalau kita berbuat buruk malah memperparah. Akhirnya orang yang membenci kita jadi ngomong, nah bener kan? Apa yang disangkakan orang ini jadi beneran. Betul. Nah, jadi memang di saat umat itu menghadapi suatu cobaan dan penderitaan dalam hidupnya, itu dikatakan iman atau keyakinan itu ya, keyakinan yang kuat terhadap agama itu dapat menguatkannya. Betul nggak sih, Romo, ada hal seperti itu, Romo? Memang ada orang yang terpengaruh. Saya beragama ini kok saya begini. Pindah agama adalah. Dia lupa bahwa 8 kondisi dunia ini adalah menimpa manusia, bukan agama. Soal agamanya ya. Ketika dia beragama misalnya Buddha, dia lagi mendapatkan kesialan. Dia lupa bahwa semua itu adalah anicca. Kalau dia menyadari itu, ya nanti apapun yang sekarang ini pasti berlalu. Pindah agama pun juga nanti begitu, saat dia baru pindah atau pindah keyakinan atau meninggalkan keyakinan ini, saat itu dia bahagia. Tapi namanya hukum anicca tetap berlaku. Betul. Makanya untuk menghadapi 8 kondisi dunia ini kita harus punya pedoman bahwa suatu anicca.
kemudian hukum karma. Tapi itu juga semua itu adalah anatta, bahwa sebenarnya tidak ada diri yang dirugikan, tidak ada diri yang menerima kemalangan. Dan kita juga harus belajar bahwa hal yang negatif yang menimpa kita itu bisa dibuat pelajaran. Di intinya kita juga jangan selalu menggenggam yang enak-enak, menolak mentah-mentah yang tidak menguntungkan. Jadi ya intinya apa yang datang harus kita terima, bukan berarti pasrah ya. Iya, betul. Kalau pasrah itu ingin tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, tapi ini dengan bijaksana. Makanya tadi begitu ada sesuatu yang menyenangkan, dia stabil. Begitu ada yang menderita, dia juga stabil. Nah, ini sesuai dengan di Manggala Sutta itu kan kembali lagi. Meskipun disinggung oleh hal-hal duniawi, namun batin tak tergoyahkan. Apapun yang menimpa kita, kita tetap. UPK berperan di sini ya Romo, batin seimbang. Siapa sih yang tidak pernah dicela? Siapa sih yang tidak pernah dipuji? Siapa yang tidak pernah menderita? Siapa yang tidak pernah bahagia ya Romo ya? Jadi memang 8 kondisi duniawi ini pasti bakalan dihadapi setiap orang gitu ya. Baik, menarik sekali Romo, tapi nanti kita akan lanjutkan kembali nih Romo soal Ataloka Dhamma yang memang kondisi duniawi yang pasti bakalan dihadapi oleh setiap manusia dimanapun dan kapanpun itu ya Romo. Mau agama Buddha atau tidak pun juga tetap akan merasakan Ataloka Dhamma tadi. Baik pemirsa Sampai TV, jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi bersama Romo Joni Metakaruna masih dalam Mimbar Agama Buddha. Tetap di Sampai TV kita. Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Hyundai Blue Link, the joy of connection. Halo sahabat-sahabat desa di mana saja Anda berada. Ketemu lagi atau jumpa lagi dengan Pak D Sabar. Pak D Sabar kali ini akan belusuan dari desa ke desa dalam program Salam dari Desa. Untuk Pak Kades atau Bu Kades di mana saja Bapak dan Ibu berada, tunggulah kehadiran Pak D Sabar ke desa Anda. Saksikan Salam dari Desa hanya di Sampai TV Bersatu untuk Maju. Baik pemirsa Sampai TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Yuana dalam Mimbar Agama Buddha, dan tentunya masih bersama dengan narasumber kita tentunya
Romo Joni Meta Karuna. Baik Romo, tadi kita kan sudah berbicara nih bagaimana menyikapi Ataloka Dhamma ya Romo sebagai manusia biasa, tentunya dengan bijaksana tadi ya Romo. Dan bijaksana itu akan diperoleh tentunya tidak dengan cara instan. Ada proses di dalamnya tentunya yang harus kita lalui, ada belajar tentunya di situ. Belajar untuk menjadi bijaksana. Karena Ataloka Dhamma di situ memang bakalan dihadapi dan diterima oleh setiap manusia. Jadi tidak dari agama apapun itu juga termasuk nanti akan mengalami Ataloka Dhamma. Jadi di sini bijaksana. Nah, bijaksana berarti siap menerima keadaan apapun yang kita terima. Dan di situ juga UPK tentunya berperannya Romo, batin yang seimbang. Sesuai tadi yang dikatakan Romo bahwa ketika mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, tentunya batin juga harus tetap seimbang di situ ya Romo, harus tenang tentunya nih. Baik Romo, nah kadang kan ada yang berbicara ketika kita mengalami cobaan ini Raya Romo, cobaan gitu. Ada yang mengatakan bahwa tenang aja, Tuhan itu tidak akan memberikan cobaan yang sekiranya umatnya itu tidak mampu untuk mengatasinya. Bagaimana ini Romo? Menurut Romo sendiri nih dalam agama Buddha itu seperti apa? Kalau dikaitkan dengan Ataloka Dhamma tadi, bahwa itu juga akan berganti begitu loh Romo. Bagaimana Romo? Nah, inilah yang membedakan agama Buddha dengan agama lain. Jadi dikatakan bahwa ini adalah hukum siapapun, maksudnya manusia. Jadi tidak memandang suku agama, kaya miskin, pangkat, di setiap manusia. Dan hukum ini menurut agama Buddha bukan diciptakan. Jadi sang Buddha ini terlahir atau tidak, hukum ini tetap ada. Jadi kalau soal yang memberi cobaan, tapi seakan-akan hukum ini ada yang menciptakan. Nah, sedangkan di agama Buddha, hukum ini adalah sudah satu paket. Seperti ketika manusia lahir, pasti akan mengalami tua, sakit, dan ini adalah hukum, bukan sang Buddha yang menemukan, yang menciptakan. Sang Buddha hanya menemukan. Katakan bahwa sang Buddha ini lahir ke dunia atau tidak, hukum ini tetap. Itulah bedanya sudut pandang. Jadi mengenai Ataloka Dhamma ini bukan berarti cobaan, tapi adalah semua manusia pasti mengalami. Apa yang membuat manusia bisa menghadapi? Biasanya manusia ini tadi kalau memang belum bijaksana, dia biasanya mengambil dari pengalaman. Kan? Seperti seorang nelayan, karena sudah jam terbangnya tinggi, dia akan tahu kapan gelombang pasang, kapan gelombang tenang. Jadi tahu ya, bisa memprediksi kapan saya harus berlayar dan tidak. Itu karena pengalaman sebetulnya. Jadi memang untuk menjadi bijaksana itu kita harus belajar dari manapun ya Romo, bahkan dari pengalaman itu sendiri ya Romo. Karena kalau dengan mengalami kita kan bisa merasakan nih. Jadi akhirnya kita bisa menentukan nih bagaimana seharusnya bersikap begitu ya ketika menghadapi cobaan yang sama mungkin ya Romo. Karena siapa sih yang tidak pernah mengalami namanya cobaan dalam kehidupan? Siapa sih yang tidak pernah menderita? Semuanya pasti akan mengalami tadi ya. Sesuai dengan Ataloka Dhamma tadi, memang itu kan tidak memandang suku, ras, agama apapun ya. Memang semuanya pasti akan mengalami. Iya, yang penting manusia. Yang penting manusia pasti akan mengalaminya. Nah, kemudian nih Romo, kan Anda dikatakan bahwa peranan agama itu kan dalam hidup keseharian umat itu sangatlah besar tentunya ya Romo ya. Nah, dalam menjalani rutinitas kehidupan ini tentunya kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani itu kan menjadi kebutuhan dasar bagi manusia nih Romo. Nah, ketika nih tidak bisa menerima nih Ataloka Dhamma tadi nih Romo ya, tentunya kan karena belum bijaksana tadi ya Romo ya. Nah, sebagai umat Buddha yang baik nih Romo, seharusnya sikap yang memang harus siap menerima ini bagaimana Romo? Kalau misalnya nih kan belum tentu nih kita Dhamma itu kita paham semuanya nih Romo. Nah mungkin Romo ketika bertemu dengan umat yang seperti itu nih, bagaimana nih si tindakan Romo gitu? Jadi sudah dikasih tahu tetapi tetap
kokoh dengan pendiriannya. Jadi akhirnya ya tidak menerima keadaan yang dialami begitu loh Romo. Ya, ini kembali lagi kepada si umat. Dikatakan dalam agama Buddha adalah tiga cara belajar. Ya. Yang pertama dari membaca, kemudian dari mendengar, yang ketiga adalah praktek. Mengalami ya. Mengalami sendirilah. Umat yang biasanya tidak mau mengerti, susah. Namanya sudah tidak mau mengerti. Tapi kalau umatnya masih mau bertanya, ada mesti ada kemungkinan. Jadi dia, kenapa sih kok begini? Itu masih ada kemungkinan kita jelaskan. Tapi kalau sudah ya pokoknya ini sudah susah berhadapan dengan orang begitu. Ya kita kalau sudah begitu ya cuman diam. Seperti Sang Buddha sendiri, ya biasanya kalau ada menghadapi orang-orang tertentu, Sang Buddha juga punya cara. Nah, kemudian ada yang cara salah satunya adalah kembali bertanya, kemudian memberikan perumpamaan, dan kemudian lagi diam. Baik, nah jadi memang sebetulnya memang intinya di sini kebijaksanaan itu berperan penting ya Romo di dalamnya. Kebijaksanaan berperan penting di dalamnya. Nah, untuk menjadi bijaksana ini bisa berbagai cara kita lakukan ya. Bisa tadi dengan belajar, bisa membaca atau mungkin mendengar dari orang lain gitu ya. Nah, ini sebagai umat Buddha tentunya memang di dalam agama Buddha tadi kalau kita berbicara tentang kebijaksanaan itu juga pasti ada hubungannya dengan karma begitu nggak Romo? Kalau bijaksananya kan tidak semua orang itu bisa menjadi bijaksana. Salah satunya caranya tadi kan berkumpul dengan orang bijaksana. Kita bisa mengikuti menjadi bijaksana nih. Nah, ketika nih misalnya kita nih berkumpul dengan orang-orang yang kurang bijaksana. Tadi kan kita sebagai makhluk sosial nih Romo ya. Tentunya hidup di lingkungan di tengah-tengah masyarakat yang memang perbedaan itu sangat jelas di situ ada. Nah, kita tidak bisa harus enggak lah saya ini harus berada di lingkungan dengan orang-orang yang memang karakternya sama dengan saya begitu. Kita kan tidak bisa memilih itu ya, kita tidak bisa mengendaki itu Romo. Nah, bagaimana nih Romo kita bersikap sebaiknya nih? Karena kan memang ketika kita tidak berkumpul dengan orang bijaksana, kita bisa ngikut lah Romo. Nah, apalagi kalau memang keyakinan kita terhadap ajaran agama itu memang belum matang. Nah, ketika menghadapi cobaan tadi juga harus bijaksana. Nah, untuk memahami Ataloka Dhamma tadi kan harus menjadi bijaksana. Ketika berkumpul dengan orang yang kurang bijaksana ini, nah Romo, apa sih yang harus kita lakukan Romo? Kita sebagai manusia ini kan punya pilihan. Jadi kita harus bisa mengerti keadaannya. Ya. Kalau kita bertemu dengan orang yang tidak bijaksana, kita percuma membicarakan hal yang bijaksana. Jadi lebih baik daripada debat, kita diam. Soal pergaulan itu biasanya kita bisa memilih, ya kan? Dan orang berteman, berkumpul karena biasanya punya kesamaan. Ya. Jadi sekali lagi kita tidak bisa membuat orang bijaksana, ya. Karena semua orang punya pengalaman, punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kita juga harus bisa menerima bahwa dalam masyarakat kita juga harus mau berkumpul atau suatu saat pasti berhadapan dengan orang yang bermacam-macam pula. Jadi kalau kita sudah sadar tentang hal itu, ya harusnya kita juga tidak perlu memaksakan ya. Kalau ketemu orang yang sudah bilang pokoknya, ya sudah, kita percuma. Jadi mending diam aja lah ya. Mending diam saja ya. Seperti cerita kemarin yang saya ceritakan, bahwa keledai berdebat dengan harimau. Nah, percuma. Iya betul sekali. Nah, itu kadang ada yang mengatakan Romo bahwa agama itu berperan menjadi pegangan dan pedoman. Nah, jadi agama menjadi pegangan dan pedoman. Tentunya pedoman dan pegangan hidup bagi umatnya tentunya ya Romo ya. Nah, sekaligus itu bisa menjadi tolak ukur lah,
yang nantinya mengatur tingkah laku manusia itu sendiri. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pastinya nih Romo. Jadi baik atau tidaknya itu dikatakan seseorang itu tergantung dari seberapa taat dan seberapa dalam penghayatan terhadap ajaran agamanya itu. Nah, kalau berbicara soal Ataloka Dhamma nih Romo, sebenarnya bisa nggak Romo disangkutkan tadi kan Ataloka Dhamma itu tidak jauh berbeda, bukan jauh berbeda, tetapi ada peran karma di dalamnya. Nah, padahal tadi agama itu menjadi tolak ukur seberapa dalam dia memahami ajaran agama itu sendiri. Kalau dihubungkan dengan Ataloka Dhamma itu bagaimana Romo? Sebetulnya kalau kita bicara karma, karma itu kalau menurut agama Buddha bisa dirubah. Bahkan karma itu juga tidak harus berubah semua. Jadi kita tidak boleh pasrah dengan karma. Nah, berarti kalau kita mengalami Ataloka Dhamma nih yang sebaliknya yang menderita tadi Romo, kayak yang penderitaan itu masih bisa dirubah lagi begitu ya Romo? Ya betul. Ya, itu tadi kita menyadari bahwa ini semua karena perbuatan saya. Perbuatan saya sendiri. Nah, akhirnya kita jadi ngerti kan perbuatan mana yang menyebabkan menjadi menderita ini. Nah, itulah kita dituntut ya, dituntut bijaksana. Ya, oke sekali, menarik sekali Romo. Baik Romo, kita dan saatnya sudah sampai di sesi kesimpulan nih Romo. Mohon Romo berkenan menyampaikan kesimpulan tentang Ataloka Dhamma yang 8 kondisi duniawi atau 8 angin yang dari berapa penjuru tadi ada dari berbagai arah Romo kepada pemirsa Sampai TV, supaya pemirsa Sampai TV ini juga lebih memahami tentunya tentang Ataloka Dhamma itu sendiri Romo. Baik, saya akan berusaha menyimpulkan tentang 8 kondisi dunia. 8 kondisi dunia ini adalah kondisi yang harus dihadapi oleh semua manusia. Itu antara lain untung rugi, telah dipuji, terkenal tidak terkenal, bahagia menderita. 8 kondisi ini harus kita terima. Kita tidak bisa memilih mana yang kita sukai dan menolak yang kita tidak sukai. Untuk itulah tujuan kita belajar agama adalah untuk merubah pola pikir kita menjadi bijaksana. Bijaksana membuat kita tenang, stabil. Apapun yang datang kepada kita, kita menyadari bahwa ini memang harus kita lewati, harus kita terima. Seperti kata Sang Buddha, bahwa bagaikan batu karang yang kokoh, ya, diterjang ombak dari manapun dia tidak akan bergerak. Itulah ciri orang yang bijaksana. Sekali bukan keras kepala, ya. Dia menyadari bahwa ini semua memang fenomena. Jadi kita tidak menggenggam. Kita tidak menggenggam sesuatu yang membuat kita bahagia dan tidak menolak sesuatu yang membuat kita menderita. Jadi intinya kita apapun yang kita alami kita akan stabil dan tetap bahagia. Baik, terima kasih Romo pada kesempatan malam ini sudah berkenan menyampaikan dan memberikan wawasan yang baru tentunya bagi pemirsa Sampai TV tentang Ataloka Dhamma. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa apapun yang kita alami pasti ada hubungan karma di dalamnya ya Romo ya. Kita tidak bisa memilih, tetapi kita sebagai manusia tentunya bisa berusaha supaya apa yang kita alami itu tidak menimbulkan penderitaan bagi diri kita ya Romo. Intinya kita harus menjadi manusia yang bijaksana. Bijaksana berarti kita bisa memilih mana yang baik untuk kita dan mana yang tidak bermanfaat untuk kita. Baik pemirsa, kita telah sampai di penghujung acara pada Mimbar Agama Buddha kali ini. Terima kasih kepada pemirsa Sampai TV yang sudah menyaksikan Mimbar Agama Buddha pada malam hari ini. Semoga mimbar pada malam hari ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan bagi pemirsa Sampai TV, khususnya bagi umat Buddha di seluruh Indonesia. Tetap saksikan Mimbar Agama Buddha di Sampai TV Bersatu untuk Maju setiap hari Rabu pukul 19.30 tentunya hanya di Sampai TV. Terima kasih kepada pemirsa Sampai TV sudah menyaksikan Mimbar Agama Buddha. Semoga bermanfaat.
terima kasih juga kepada Romo Joni yang sudah menyampaikan dan memberikan wawasan kepada kita semua. Sampai ketemu di mimbar agama Buddha berikutnya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.